Di sini ada yang akan saya bahas adalah trackpad ya. Trackpad seperti ini. Oke, ya. Trackpad ya. Trackpad. Oke. Sebelum ke handphone, saya buka dulu penjelasannya ya. Jadi di sini ada konektor female S803. Nah, di sini S803. Konektor trackpad. Pertama kita belajar menghitung dulu ya. Di sini ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Artinya ini akan sama persis dengan yang ada di konektor real yang ada di handphone. 1, 3, kanan ganjil, mulai dari 1, kemudian atas genap 2 sampai 20 dan 1 sampai 30. Ini ya. Ini ganjil 1, 2 sampai 19, sedangkan sini 2 sampai 20. Ini. Oke. Nah, ini ya. Sebelah sini 2 sampai 20. Saya zoom dulu, coba. Ya. 2 sampai 20, yang ini 1 sampai dengan 19. Oke, cara menghitung sudah bisa. Kemudian, saya akan jelaskan pin-pinnya. Yang pertama saya jelaskan yang ganjil dulu ya. Pin nomor 2, 6, dan 8 adalah mechanical jogba signal. Ini datang dari prosesor ya. Ini datang dari prosesor 3 jalur ini, dan ini mengeluarkan tegangan sebesar 1,8 volt. 1,8 volt. Tidak ada test point-nya, tidak ada kapasitornya, tidak ada resistornya. Ini jalur langsung dari prosesor menuju konektor trackpad S801. Ini ya, 1,8 volt. Signal yang dari prosesor ya. Balik lagi. Kemudian setelah 268, kemudian pin 4, mechanical jogba signal atomic jogba interupsi. Ini adalah interupsi dari modul atau dari IC trackpad ya, dari IC trackpad ini, dari IC trackpad yang atas ini. Ini dari IC U803. Interupsi ini datang dari pin 4 ya. 1 masuk ke trackpad, yang satu lagi akan masuk ke prosesor ya. Ini masuk ke trackpad, yang tadi ini datang dari IC trackpad, yang satu masuk ke trackpad pin 4, yang satu lagi masuk ke prosesor ya. Prosesor pin berapakah di prosesornya? Di prosesornya pin
AD23 ya, pin AD23, saya naik lagi. Dan mechanical jogbal signal atomic jogbal interruption ini tidak ada tegangannya, tidak mengeluarkan tegangan. Ya, 2468 oke. Kemudian 10 ini adalah tegangan trackball 2,8 volt. Kemudian 12 tegangan trackball juga 2,8 volt. Kemudian 14 ground ya. Tidak terukur ya, 14 ground tidak ada ini. Kemudian 16 dan 18 adalah tombol enter. KO7 nomor 5 dan key nomor 0. Pada posisi handphone aktif, KO tidak ada tegangan low, sementara key ada tegangan 2,8 volt. Tapi jika kondisi input fibas atau baterai silang, jadi dinyalakan dengan input fibas atau fibas, dua-duanya akan ada tegangan. Ingat pelajaran keypad ya. Kalau kondisi aktif yang 16 tidak terukur tegangan, yang 18 terukur tegangan. Kemudian 20 ground. Sudah ya yang genap. Kemudian yang ganjil. Yang ganjil 1 ground, kemudian 3 not connected, kemudian 5 optical jogbal signal reset. Optical jogbal signal reset ini akan masuk ke IC trackpad ya. IC trackpad ini tidak mengeluarkan tegangan, dan di sini datanya dari atomic jogbal reset dari prosesor ya. Bentar saya bahas yang di pinnya dulu, belum ke IC. Kemudian nomor 7 adalah optical jogbal shutdown ya. Kemudian nomor 9 pinnya optical jogbal serial clock. Ini mengeluarkan tegangan 2,8 volt dari bantuan tegangan trackball yang dihambat oleh resistor 12 kilo. 2,8 volt, kadang juga 1,8 volt ya. Kemudian yang 11, 13, dan 15, optical jogbal serial data input dan serial data output serta optical jogbal motion ini tidak mengeluarkan tegangan. Kemudian 19 ada tegangan trackball 2,8 volt. Kesimpulannya, pin sebelah kanan ini yang mengeluarkan tegangan hanya pin 19 dan pin 11. Pin tegangan trackball 2,85 volt dan optical jogbal serial clock dari prosesor via IC trackpad ya. Sudah saya jelaskan. Kemudian kita ukur, saatnya kita mengukur sebelum saya bahas IC-nya ya. Sebelum saya bahas IC-nya, saya ukur dulu. Saya ukur di sini. Di sini ada, sebentar. Ini saya menggunakan yang aktif ya, karena pada posisi pasif, pada posisi ini tidak terukur tegangannya. Tidak terukur. Tegangannya saya cabut dulu ya trackpadnya. Bentar. Nah ya, oh ini. Saya zoom dulu ya, zoomnya di zoom out dulu lah. Biar kelihatan ke dalam ya. Saya cabut. Bentar. Saya mau ukur yang pin positif dulu ya. Pin positif seperti mana nih? Ini ya. Oke, gimana guys? Ini ya. Ribet amat. Bentar ya. Ukur yang positif, yang mana yang positif?
Yang positif itu yang ini ya. Yang ini semua mengeluarkan tegangan kecuali nomor 4 ground ya, nomor 4 bukan ground, sorry, nomor 4 interupsi ya, interupsi dari IC trackpad. Semua mengeluarkan tegangan dan 16 tidak mengeluarkan tegangan. Pengukurnya diusahakan kondisi tidak masuk sleep mode seperti ini, mati. Harus kita aktifkan ya. Karena kalau sleep mode tegangan tidak maksimal keluarnya. Saya ukur dulu yang pertama sambil dilihat ya. Yang pertama dari atas akan keluar 1,8, pin 40, pin 6 1,8, 2,8 volt, power trackball 2,8, 0 ground, ini juga 0, enter ya, enter bagian key out, ini akan ada tegangan 2,8 volt, dan ini 2,8 ini ground ya, terakhir ground ya, 20. Sudah jelas ya, 4 dan 4, 14 dan 16 yang tidak mengeluarkan tegangan. Kenapa? Karena 4 interupsi dari IC trackpad, kemudian 14 adalah ground, 16 adalah key out dari jalur trackpad. Key out tidak mengeluarkan tegangan jika kondisi handphone aktif ya, seperti ini. Kondisi seperti ini. Kecuali pengukuran menggunakan bebas, mode baterai silang, dia akan keluar tegangan. Sudah, sekarang saya akan ukur yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan tentu saja yang seperti saya sudah jelaskan tadi, yang akan ada tegangan adalah pin 19 dan pin 9 saja. Dua-duanya 2,8 volt. 2,8 volt ya. Nah, ini 1,4 volt, 2,8 volt. Ya. Sudah ini ada yang paham terasa. Ntar saya ukur kembali lagi. Saya ukur. Ntar ya. Nih. Ini 1,3 volt. Ini 2,8 volt ya. Kenapa 1,4 volt? Ini fluktuatif ya. Fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Karena ini akan sinkron atau match ya. Tegangan dari trackball ini, masuk pin 9 akan bertemu di IC trackpad 2,8 bertemu dengan 1,8 volt. Jadi kadang 2,8, kadang 1,4 volt setengahnya ya. Nih serial clock ya. Dari sini dari prosesor 1,8 keluar di sini masuk 2,8, kadang 2,8, kadang 1,8. Ya, sudah cukup. Ini sudah cukup saya jelaskan mana-mana yang mengeluarkan tegangan, mana-mana yang tidak mengeluarkan tegangan. Sebelum saya masuk ke IC trackpad-nya, saya masuk ke IC trackpad ini, IC trackpad, bahwa cara kerja dari cara kerja dari trackpad ini sebetulnya mirip-mirip dengan mouse ya. Ini trackpad mouse ini. Ya. Geser. Nih, tuh lihat. Geser kiri, geser kanan, geser atas, geser bawah. Ya, mirip dengan cara kerja mouse. Nah, di dalam mouse atau di dalam trackpad ini ada 3 komponen atau
ya di 3 komponen utama ya, 3 jalur utama lah. Yang satu adalah sistem lensa, yang kedua LED dan image sensor, ya. Sensor LED dan sensor gambar, di sini. Cara kerjanya adalah sensor LED dan sensor gambar ini akan mengeluarkan cahaya ke sekitaran permukaan trackpad, ya, untuk menangkap apa-apa yang menyentuh dia, ya. Setelah tertangkap bayangannya kemudian akan diolah oleh sistem lensa, kemudian diproses oleh IC trackpad dan dikirim ke prosesor melalui jalur SPI, ya, Serial Peripheral Interface, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi di IC trackpad. IC trackpad, jika tadi sudah memahami sedikit konektor, tidak beda jauh, ya. Yang di sini yang akan mengeluarkan tegangan sama. Cara menghitungnya dulu, ya. Sorry. Cara menghitungnya dulu. Karena cara menghitungnya ini akan kebalik, ya. Akan terbalik, ya. Bentar. Misalkan ini. Di sini, ya. Jadi yang sebelah kanan ini berurutan. Tetapi di sini gambar seperti ini, ya. Ini satu ini ada di sini, ya, ada di ground. Ada di ground satu. Dimulai dari angka 2, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Bentar, saya cek dulu. Pop. 1, 2, 3, 4, 1. 10, ya. Ini 10. Sorry, 10. Sorry, 10. Kenyataannya, saya tunggu dulu. 9, ya, ada 9. 9, ada 9. Ya, betul, 9. Coba. Dan poin. Nah, ini gambar. Coba lihat kampus. Bapak, ya. 9, nah, di 9 ada 9 pin. Oke, langsung saja. Ini bukan ini, ya, yang ini ya U803 IC trackpad. IC trackpad ada dimulai dari angka 2 sebelah kiri, ya. Angka 2 sebelah kanan bawah. 2, kemudian 3, 4, kemudian di sini pun sama, dimulainya dari angka 19, ya. 19, 18, 20 sampai 11, ya. Nih, langsung saya coba dipraktekkan. Ini mati, bentar saya putar dulu, ya. Mati. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah dari sekian pin ini, yang perlu diingat adalah satu, hanya sebelah kanan yang mengeluarkan tegangan adalah hanya PB untuk
IC trackpad pin 2 dan atomic jokbal serial clock pin 7 ya, yang ini dan ini. Kemudian yang ini pun sama, tegangan trackball 2,8, di sini trackball ya, kalau trackpad 2,8 volt dan optical jokbal serial clock. Kemudian kalau tidak mengeluarkan cap, bagaimana cara mengukurnya? Yang sebelah kiri tidak memiliki hambatan ya. Yang sebelah kanan memiliki hambatan 80 kilo ohm. Nah, langsung saja praktek. Sebelum praktek ini FEDIC, ini atomic jokbal reset ya. Reset, kemudian interupsi signal untuk prosesor dan trackpadnya, kemudian atomic jokbal selection signal, ini serial chip select, ini serial clock, ini serial data input dan output ya. Ini optical jokbal light sensor enable. Mana gambarnya ya? Nih. Siap. Saya nyalakan dulu. Mana ini sudah ya? Oh, masih di level sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan dulu yang akan saya ukur adalah FEDIC-nya dulu. FEDIC kanan paling bawah 1,8 volt ya. Kemudian FEDIC 1,8 volt dan serial clock 1,8, yang lainnya tidak ada ya. Ya, yang lainnya tidak ada tegangannya. Nanti buat ya, ini serial clock 1,8 dan FEDIC 1,8 ya. FEDIC 1,8. FEDIC itu ada di mana sih FEDIC? Nah, FEDIC ada di sini. FEDIC ini satu nomor pin 2, tapi posisi di IC-nya ada di nomor di sini di satu ya. Satu, kalau saya itu di situ angka 2, saya anggaplah pin 1 ya di sini. Pin 1, Anda silakan banyak lah ya gambar-gambar trik jumper. Tinggal di match saja. Anggaplah angka 2 ini 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 dan nomor 6. Alhamdulillah. Aduh, maaf ya. Nomor 1 dan nomor 6. Berarti di sini kalau mau dihitung nomor 1, 2, nomor 1 keluar tegangan FEDIC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serial clock juga keluar tegangan, yang lain tidak keluar tegangan. Begitupun yang ini. Kalau di sini hitungi 1, berarti di sini hitungnya dari 19. Oke. 2,8 volt trackball 2, 3, 4, 5, 6 sama juga. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya, karena emang satu jalur. Serial clock ini satu jalur, sama saja. Berarti hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2,8 volt, ini 1,8 volt, di sini 1,8 volt. Jadi sudah diukur ya. Ukur lagi lah. Set lagi lah. Saya ukur lagi. Yang kanan FEDIC, hidup. FEDIC dan serial clock. Kebalik, sorry. FEDIC dan serial clock ini keluar tegangan 1,8 dan ini 1,8. Sekarang saya ukur sebelah kanannya 2,8 dan
2,8 ya, ini voltase trackball. Dan 2,8 ya, 2,8, 1,2. Yang ini fluktuatif nih ya, karena dia bertemunya 1,8 volt prosesor dan 2,8 voltase trackball yang dihambat oleh resistor 200 kilo ya. Oke, kemudian rangkuman, saya rangkum sedikit. Pada kasus trackball, jika trackball tidak bisa, kebanyakan tombol enter atau tombol tengahnya, tombol ininya, kita pencet, oke, mau oke, enter. Tapi untuk geser kiri kanan atas bawah tidak bisa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena jalurnya dibedakan. Walaupun masuk satu trackpad, perintahnya beda ya. Perintahnya beda. Kalau jalur enter, masuknya pun ke FL, ke filter keypad ya. Ini jalur keypad, ini jalur enter, ini jalur keypad. Pin 16 dan pin 18. Biasanya kebanyakan kanan kiri bawah atas nggak bisa, enter bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, ukur aktif dulu lah, ukur aktif tegangan, pastikan sebelah kiri dulu. 2, 6, 8, 10, 12. Ini mengeluarkan tegangan, kemudian sudah itu saja. Jadi 20, 18, 16, 20, 18, 16, 12 ini bisa diabaikan. Karena tidak terkait dengan motionnya atau pergerakan kanan kiri. 14, ground, 16, 18, dan 20 ini. Abaikan juga tidak apa-apa. Ukur di 2, 4, 6, 8, dan 10. Serta 12. Ya. 4, 16, 18, dan 20 ya abaikan ya berarti. 2, karena 4 ini tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan tegangan, ukur hambatannya 80 kilo ya, 80 kilo. 2, 6, 8 terukur tegangan, begitu pun 10, 12 terukur tegangan. 4 ukur hambatan 80 kilo, sudah itu cukup. Kalau misalkan ada yang kurang, ya tentu saja telusuri sesuai dengan jalurnya. Begitupun yang kanan ya, begitupun yang kanan. 1 ground, 3 not connected, 5 yang mengeluarkan tegangan hanya ukur di 19. Masuk tidak voltase trackballnya untuk trackballnya 19 dan 11 serial clock. Yang lain ukur-ukur jalur dari sini ke kaki sebelah kiri IC track pad. Diukur tegangan tidak ada ya. Yang ini tegangannya tidak ada, hambatannya pun tidak ada. Apa yang mau diukur? Ya kan? Kalau yang sebelah kiri ini tidak ada patokannya, jadi patokannya tetap. Kalau misalkan ini hambatannya sudah masuk, tegangannya sudah masuk, ya otomatis IC lah bermasalah. Tambahan, saya ukur hambatan ya. Saya ukur hambatan di sini, saya setting dulu. Bila tegangan tidak pengukurannya ada tegangan dan ada hambatan sebagai indikator bagus tidaknya. Saya setting di ohm dulu. Select ohm, kemudian saya kilo ya. Yang ini ya. Ini kondisi mati ya, kondisi pasif, tidak ada input apa-apa. Saya mengukur hambatannya. Yang pertama di sini hambatannya sebelah kanan, ya 100 kilo. Ya tergantung ya. Cuma kebanyakan sih ada di sekitar 80 kilo. 80, kalau saya ukur sih 80 kilo. Ya semestinya Anda buat patokan sendiri ya. Ada yang
50 kilo, ada yang 100, tergantung dari testernya. Ini 70 ya, saya ulang lagi. 90. Ya. Kurang lebih 80 sampai 90 kilo. Kalau seperti itu berarti hambatan atau jalur dari prosesor, oke, saya balik. Sekarang sebelah kiri. Sebelah kiri, ini 0, nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, tidak ada sama hambatan, tidak ada. Ya, berarti tidak ada. Kemudian yang ini pun di konektornya sama saja, tidak ada hambatannya, tidak ada nilainya. Ya, ada 1 ya, tadi yang mengeluarkan serial clock ya, 1 ya, tidak ada hambatannya. Nah, jadi ya patokannya ukur tegangan dan ukur hambatan. Hambatan hanya kaki sebelah kanan yang menuju ke prosesor. Ya, demikian tutorial dari Aldeb Seluler tentang trackpad, mudah-mudahan bermanfaat. Aldeb Seluler, Serang, Banten, terima kasih.